Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya bagaimana kondisi relationship-nya kalian di saat ini ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Gemini. Langsung saja ya kita mulai. Ini dia ada energi dari The World Reverse. Berikut ada energi dari The Tower. Wow ya, The Tower. Kemudian di situ ada energi dari, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini, berikut ada di sini, kemudian ada di sini, hadir energinya di sini, kemudian ada di sini, dan berikut ada di sini. Ampun gitu ya, kalau ini orang bisa menjerit gitu ya, dia bilang ampun bos gitu ya, nggak tahan aku DJ gitu ya. Jadi kalau Mari lihat, kayaknya orang ini tuh merasa bahwa habis sudah energinya dia untuk menghadapi kamu gitu ya. Gitu. Karena kamu bisa sukses bikin dia merasa kesepian, merasa kehilangan. Gitu ya. Kamu sukses membuat dia merasa cemburu, resah, gelisah, cemas setiap saat, setiap waktu. Gitu ya, terlalu banyak tantangan yang dilihat oleh si pasangannya kamu, dan tantangan itu tuh untuk sementara waktu ini tuh dia anggap adalah tantangan yang besar yang tidak mampu untuk dia hadapi gitu ya. Semacam ada yang bilang menyerah aja dah gua dah gitu, nyerah nggak bisa nih gitu ya. Padahal orang ini tuh melihat konsepnya dia tentang hubungan kalian. Udah kemana-mana ini bos. Gitu. Jangan-jangan dia udah nulis jurnal ini. Tahun 2026 aku akan melamar Gemini. Mahar sebanyak sekian. Setelah itu gini. Aku nanti mau ngajak Gemini itu tuh liburan ke Eropa. Tak siapin budget sekian. Gini. Anak kami nanti, udah banyak ini. Udah banyak planningnya dia tentang kamu dan dia gitu ya Gemini ya. Gitu. Karena orang ini tuh ingin memastikan banget kalau relationship kalian bisa langgeng, bisa panjang, bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa makin kuat, bisa pokoknya apa itu sebut hal-hal positif dalam sebuah hubungan. Maunya dia ya terjadilah di sini. Gitu ya. Dan dia bukan hanya kayak mau sebatas mau doang gitu ya, sebatas mimpi-mimpi saja. Tapi Mari lihat di sini tuh dia cukup aktif ya untuk mewujud nyatakannya gitu loh. Tapi semakin dia menginginkan hubungan kalian baik-baik saja, kok jadi tidak mudah ya gitu loh. Kok banyak jadinya tantangannya gitu loh. Ya, jadi kayak semacam dia repot sendiri, seolah-olah dia merasa dia yang berjuang sendiri gitu loh. Kamunya sebagai pasangan, kenapa sih nggak kooperatif? Gitu loh. Atau minimal lah kamu mengizinkan dia untuk berkarya dalam relationship-nya kalian. Ya. Kamu izinkan dia yang berkarya. Gitu. Kamu jangan berusaha untuk menggagalkan karya baiknya dia ini. Setidaknya begitu maunya dia. Tapi ya gagal-gagal terus. Dia merasa seperti gagal. Itu ya. Jadi semacam kayak usaha upayanya dia nihil. Dia anggap kosong. Dia capek-capek mau ibarat gini. Dia orang yang lagi capek-capek membangun gitu ya. Lah kamu dengan mudahnya dia anggap berusaha untuk menghancurkan bangunan itu gitu. Contoh aja lah ini, contoh ya. Dia udah repot ini menyusun
momen surprise untuk kamu. Itu ya. Tapi pas di hari H, dia mau ngasih surprise ini ke kamu, woi, kamu malah banyak alasan. Gitu ya. Misalnya dia mau surprise kamu candlelight dinner di resto mewah yang bisa mendatangkan suasana romantis. Ketika dia ngajak kamu, kamu bilang, aduh, ini kebetulan bisulnya aku cenat-cenut ini, gitu ya. Ini loh, bisulnya aku ini tuh bikin aku jadi panas dingin. Aku nggak bisa, gitu. Aduh, encoknya aku kambuh. Nggak bisa aku, gitu. Nah, di sana, kecewa. Kok susah banget sih mau buat momen romantis antara kita, gitu. Dia udah nabung nih, mau ngajak kamu bertamasya, gitu ya, keliling Eropa. Tapi ketika dia ngajak kamu malah bikin alasan, nggak bisa, nggak ada nih yang nemenin mama di rumah, aku nggak boleh, aku nggak bisa tuh lama-lama ninggalin mama, misalnya. Itu contoh-contoh aja itu ya, gitu ya. Maunya dia dalam hubungan kalian ini, komunikasi itu tuh terbuka. Ketika dia men-trigger kamu, coba membuat kamu itu tuh mau open ke dia, mau cerita apapun itu ke dia. Udah capek dia nge-trigger kamu, tapi malah makin dia trigger kamu supaya kamu leluasa ngobrol sama dia, malah kamu semakin menutup diri. Gitu. Jadi kayak ada kegagalan ya. Ada kegagalan yang terjadi menurut si pasangannya kamu. Itu ya. Dia berusaha untuk bisa paham dan mengerti tentang kamu. Tapi semakin dia coba memahami dan mengerti kamu, semakin bingung. Bingung dia, gitu loh. Kok kamu kayak seperti ngasih signal yang random gitu loh di matanya dia. Itu ya. Dia udah tertipin diri dia. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam saling bertukar kabar dengan kamu. Dia ngajak kamu, tapi kamu malah di chatting pagi, jawabnya tengah malam. Makan repot. Gitu loh. Jadi kayak hubungan kalian ini tuh tidak mulus, dia lihat perkembangannya. Itu ya. Tidak mulus. Kalau Marliat memang dia ingin banget ya berkontribusi dalam relationship kalian. Tapi semacam kontribusinya dia itu tuh adalah tindakan yang sia-sia. Tidak ada guna. Itu yang sekarang sedang dia rasakan. Gitu ya. Dia ingin terlihat baik di matanya kamu. Tapi dia kok nggak pernah dapat apresiasi dari kamu. Dia ingin bikin kamu nyaman dengan dia. Tapi ya kenapa kamu nggak pernah nunjukin kenyamanannya kamu sama dia? Gitu. Dia ingin memanjakan kamu. Tapi malah kamu itu tuh selalu mencoba bersikap mandiri misalnya. Gitu. Jadi kayak bertolak belakang gitu loh. Bertolak belakang. Kayak gagal aja usahanya dia, kayak gimana-gimananya ke kamu, gagal. Nah, seperti itu ya. Dia sudah mencoba pembuktian diri. Tapi masih belum dianggap oleh kamu. Gitu loh. Makanya ini orang sedang mengalami kelelahan di sini ya. Kelelahan. Gitu loh. Apalagi yang harus aku lakukan, gak paham aku mau melakukan kayak gimana. Gitu loh. Udah kayak ngerasa dia lagi habis gas ini ya. Ibarat kalau dia ini tuh motor gitu ya. Dia udah habis ngegeber ini kopling gas motornya dia. Tapi kok kayak udah habis bensin lah kira-kira gitu. Ya. Karena kalau mari lihat energinya kamu ya, Gemini. Namanya kalian orang Gemini ya. Kalian itu tuh kan kalau mau untuk dipengaruhi oleh orang lain agaknya sulit ya. Nggak gampang mempengaruhi kamu gitu loh. Jadi
terutama lah di saat sekarang ya, energinya kamu justru energi yang sangat mendominasi hubungan. Jadi di tangannya kamu, relationship ini tuh akan seperti apa, bagaimana, ke arah mana. Di tangan kamu itu keputusannya. Gitu loh. Dan apapun yang dia lakukan ke kamu, belum tentu akan bisa mempengaruhi kamu. Setidaknya terlihatlah seperti saat ini. Gitu ya. Kamu mau bagaimana, kamu mau seperti apa, ya nampaknya di sini tuh ya suka-sukanya kamu gitu. Jangan-jangan prinsipnya kamu sama dia ya kayak gini aku apa adanya gitu ya. Ya gini aku. Kalau kuat, hayo jalan sama aku. Kalau enggak, ya monggo lah terserah mau gimana gitu kayaknya ya. Seperti itu. Terserah mau kayak gimana. Tapi sih nampaknya kamu sebenarnya masih ingin ada dia ya. Cuman kalau dia berharap kamu ekstra kepada dia, Marilah sih kamu memang tidak mau ini ya. Nggak mau kamu. Bukannya kamu juga ingin hubungan kalian gagal, tidak. Tapi hubungan ini tuh harus seturut dengan kondisi keadaannya kamu. Konsepnya kamu yang harus bermain di sini. Kalau ngikutin konsepnya dia, tentu secara otomatis akan tertolak. Gitu ya. Di sana. Kamu tidak mau dia pergi dari hidup kamu. Tapi jangan dia menuntut banyak hal dari kamu. Jangan. Gitu loh. Dia follower aja, ngikut aja udah. Gitu loh. Ngikut aja. Bagaimana pemikirannya kamu, bagaimana kondisi perasaannya kamu. Ngikut aja. Itu loh. Seolah-olah semacam kamu itu tuh tahu juga ya apa yang terbaik bagi kalian. Gitu ya. Kamu merasa kamu lebih tahu bagaimana harusnya hubungan ini tuh dijalani. Gitu ya. Jadi kayak sikap sebagai pasangan. Ya maunya kamu, ya kamu tuh jangan didikte sama dia. Gitu loh. Dia ya udah paham-paham aja lah, mengerti aja lah tentang kamunya. Gitu ya. Jangan berubah kamu, jangan kamu dicaturin, jangan kamu hubungan ini tuh dikonsep-konsep berdasarkan maunya dia, jangan. Gitu maunya kamu kan. Jadi kalau kamu menggagalkan usaha upayanya dia, bikin suasana romantis, bikin hubungan berkembang, atau bagaimanapun itu, ya menurutnya kamu, ya memang harus seperti itu sikap yang kamu ambil gitu loh. Ya. Nah di sana. Jadi semuanya apa yang terjadi di hubungan ini saat sekarang maunya kamu ya berdasarkan keputusannya kamu aja. Kapan mau jumpa, kapan mau ngobrol, ya, kapan ada interaksinya, ya suka kamu gitu. Berdasarkan kamu aja gitu ya. Mau kemana arah hubungan ini ya udah tunggu aja kamu menentukannya ke arah mana. Apa statusnya relationship ini ya udah tunggu aja. Sama keputusan dari kamunya sendiri. Status ini tuh apa judulnya. Gitu ya. Dia nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak cincong gitu ya. Ngikut aja dah, gitu maunya kamu. Gitu. Ya. Jadi kalau melihat kamunya untuk sementara waktu ini tuh lagi pengen happy-happy dulu ini nampaknya ya. Makanya situ mari lihat kamunya belum mau bertanggung jawab full kepada dia. Gitu loh. Jadi kayak kamu masih pengen ada dunia private-nya kamu kan di sana. Jadi kamu jangan terbebani tentang hubungan ini, gitulah secara garis besar. Jangan. Jadi kalau saat sekarang hubungan ini hubungan tanpa status, mari lihat itu tuh bisa ya menjadi sebuah keresahan bagi pasangannya kamu. Maunya dia ya udahlah konsep hubungan tanpa statusnya kita selesai. Karena ayo kita putuskan kita ini tuh pacaran kah? Lanjutkan pernikahan kah, atau hanya hubungan casual, TTM-an saja, atau bubar saja. Nah, dia mau
itu yang dia dengar dari kamu misalnya ya. Itu contoh-contohnya. Atau apa yang dia usahakan saat ini tuh ya dia usahain biar kamu mau menganggap dia itu tuh penting gitu ya. Dia mau hubungan kalian romantis, tapi kalau menurut kamu lah ngapain romantis gitu ya. Pokoknya ketemu plok beres pulang ke rumah masing-masing kan gitu. Nah, di sana ya. Jadi ya tentulah untuk sampai sejauh ini tuh masih gagal lah seseorang ini tuh untuk nge-trigger kamu. Masih gagal banget. Itu kalau mari lihat. Dan memang sih ada beberapa hal yang sengaja ya kamu gagalkan. Misalnya dia pengen kalian makin akrab, makin deket. Makanya dia sibuk nelfonin kamu, chatting kamu. Kamu malah seperti, walaupun kamu tahu nih dia sedang chatting kamu, nelfon kamu. Tapi boleh, kamu kayak, gak usah akrab-akrab banget lah, gak usah intens-intens. Sengaja kamu memberikan jarak, waktu untuk kamu membalas chattingannya dia. Merespon panggilan teleponnya dia. Sengaja kamu gitu. Kalau dia pengen romantisan sama kamu, mungkin dalam pikiran kamu, nggak usah lah romantis. Kalau romantis nanti ada keterikatan, ada kemelekatan. Wah repot nih ceritanya. Nah jadi kamu sengaja menolak ajakan-ajakannya dia untuk berromantis ria, bercumbu mesra. Nah itu kalau mari lihat ya. Mungkin aja diantara kalian ini tuh ada beberapa yang pengen jeda dulu. Jeda lo ya, bukan berpisah. Jeda aja. Kamu ingin mungkin melakukan sesuatu secara leluasa. Atau ada hal-hal penting yang sedang kamu fokuskan. Jadi kamu bisa aja kayak, adalah ini hubungan dijedain dulu. Nah, walaupun dia menolak untuk terjadi jeda, tapi kamu bisa maksa. Maksanya seperti apa? Ya udah dia terserah mau ngelakuin apa untuk menjangkau kamu, tapi kamu banyakkan ngecuekin dia. Kamu hanya sesekali berkabar, hanya untuk semacam ngasih tahu sama dia, kita belum selesai nih lo ya, gitu. Nah di sana. Jadi kalau ngikutin kamu dia nggak mau, kamu juga demikian ngikutin dia, yo kamu juga nolak. Jadi nampaknya kalian ini tuh sedang tidak sepaham ya. Dan dengan kondisi yang seperti ini yang bikin pasangan kamu cenderung tuh stres. Cenderung tuh tertekan. Dia ingin lebih hubungan ini. Tapi kamu bisa masih menolak untuk lebih. Gitu loh. Ada maksud dan tujuannya dia yang jelas-jelas. Di sini tuh mental ya, nggak masuk. Bahkan untuk menjadi bahan pertimbangannya kamu aja tuh nggak masuk. Gitu loh, nggak mau kamu pertimbangkan. Itu loh. Jadi jelas-jelas kamu di sini tuh mau jadi orang yang mengambil keputusan, kamu yang nge-leader, itu kamu yang mengkonsep, kamu yang ngatur lah gitu. Sementara dia hanya kamu harapkan ngikut aja udah, ngikut. Nah, seperti itu. Nggak peduli apakah dia merasa tidak senang, merasa kurang cocok, tertekan dan seterusnya. Kamu bisa-bisa nggak peduli pada bagaimana kondisinya dia. Yang taunya kamu, ini nih yang terbaik. Ngikut caranya aku. Ngikut caranya aku aja. Nah gitu. Jadi ya belakangan hari ini tuh kuat banget ini pikiran dari pasangannya kamu ya. Wah, apa aku tinggalin aja ini ya. Udahlah, aku juga lelah, aku capek, aku nggak bahagia sudah. Aku makin stres, aku makin tertekan, aku merasa terintimidasi. Aku makin sering galaunya. Makin kenceng cemburunya, dak-dikduk terus. Aku udah sulit ini tuh menjalani hidup dengan normal. Gara-gara hubungan sama kamu game ini, aku anggap tidak baik-baik saja. Aku capek. Nah, seperti itu sih dianya. Aku nggak berani juga ngadepin kamu. Gitu ya. Mau nunjukin aku tidak bahagia, aku tidak merasa nyaman, aku juga nggak berani. Nah, ada di situ ya. Takut ini si pasangannya kamu sebenarnya takut lihat kamu. Gitu ya. Jadi kalau mau adu ngotot-ngototan kalian berdua, dia langsung kayak ngerasa aku pasti kalah.
gitu loh. Jadi kayak belakangan hari ini tuh menjalani hubungan dengan dirimu hampir-hampir sama seperti sedang berjalan melintasi aspal yang panas gitu ya atau beling kaca gitu loh. Susah tantangannya gitu ya. Lihat karakternya kamu aja tuh yang keras, jiper dia ini gitu loh. Kalau kamu ini perempuan, energi maskulinnya kamu ini kan kenceng banget ya. Jadi bisa-bisa itu tuh juga egonya dia kesentil juga ini. Kok kamu perempuan, kamu pula yang ngatur-ngatur hubungan ini? Harusnya sih aku ya, gitu. Ada ini ada. Itu loh. Kamu diatur, dilarang padahal menurut dia ini aturannya dia, larangannya dia untuk kebaikan kamu juga, untuk kebaikan kalian. Tapi kamu malah melawan gitu. Nah, ke situ ya. Jadi semacam dia mengharapkan dia diberikan kuasa ya. Kuasa untuk berkontribusi dalam hubungan ini. Tapi ternyata ya kamu tidak memberikan kuasa itu. Itu loh. Malah kamu kayak bolak-balik nunjukin dia ke dia ya, menurut dia dia gagal gitu ya, dia lemah gitu loh. Bolak-balik dia rasa kamu itu tuh nunjukin kok kayaknya dia tidak berarti gitu ya. Nah di sana, dan itu tuh bikin dia jadinya sakit hati itu kalau Marlian ya, sakit hati. Nah di sana. Oke, jadi ini model hubungannya kamu yang happy sendiri, sementara si dianya ya tidak sama seperti rasa happy yang kamu alami. Gitu loh. Ketakutan dia melihat hubungan ini ya, karena hubungan ini tuh berkemungkinan besar dia anggap itu tuh merusak hidupnya dia jadinya. Gitu, oke? Baik game ini. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada game ini mana bacaan ini disampaikan. Ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, baik. Di sini ada inisial V, vitamin, W warna, U usia, B buku, E emas, P permata, C cinta, J jalan, O orang, dan S ada sakura. Nah, masuk kita ke zodiak. Hanya ada 3 koin di sini. Ada energi dari Scorpio, energi dari Pisces, dan energi dari Leo hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu game ini yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.